Warung makan penglaris. Perjamuan darah yang tak berakhir. Di sebuah sudut remang-remang pinggiran kota yang selalu diselimuti kabut tipis setiap kali jam menunjukkan pukul 12 malam, berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Berkah, yang ironisnya sama sekali tidak mencerminkan namanya, karena aroma yang keluar dari dapur tersebut bukanlah wangi tumisan rempah biasa, melainkan aroma manis yang memuakkan seperti daging busuk yang disamarkan dengan wangi melati hutan yang sangat tajam hingga menusuk hidung siapapun yang melintas di depannya. Warung itu dimiliki oleh seorang wanita tua bernama Nyai Salamah, yang wajahnya selalu tertutup bayang-bayang caping lebar dan tangannya yang keriput selalu terlihat gemetar saat menyajikan sepiring nasi hangat dengan kuah gulai merah kental yang entah mengapa membuat setiap pelanggan yang memakannya akan merasa ketadihan secara tidak wajar. Bahkan sampai ada yang rela datang dari luar kota hanya demi mencicipi suapan demi suapan yang seolah-olah memiliki daya hipnotis magis yang mampu membuat logika mereka tumpul seketika. Seorang pemuda bernama Aris yang bekerja sebagai jurnalis investigasi lepas dan sedang dilanda krisis finansial hebat, mulai merasa curiga ketika ia melihat seorang pria paruh baya yang merupakan pelanggan setia warung tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak, hanya beberapa hari setelah terlihat mengonsumsi gulai di sana dengan lahapnya, sampai-sampai pria itu menjilati piringnya hingga bersih dengan tatapan mata yang kosong dan berair. Penyelidikan Aris kini bukan lagi sekadar mencari berita, melainkan sebuah perjalanan menuju kegilaan yang menyeretnya ke dalam labirin masa lalu keluarganya yang selama ini terkubur rapat di bawah lapisan kebohongan yang rapi, terutama setelah ia membongkar lemari tua milik ibunya yang sudah lama terkunci dan menemukan sebuah buku harian kusam milik ayahnya yang halaman-halamannya terasa lengket seolah pernah tersiram cairan yang mengering. Di dalam buku itu, ayahnya menuliskan dengan tulisan tangan yang semakin berantakan tentang sebuah perjanjian di atas piring tanah liat yang ia lakukan dengan Nyai Salamah yang disebut sebagai ibu dari segala rasa, demi melunasi hutang judi yang kala itu mengancam nyawa seluruh keluarganya. Sebuah pengakuan mengerikan yang menyatakan bahwa ayahnya tidak hilang diculik 10 tahun lalu, melainkan menyerahkan dirinya sendiri sebagai bumbu utama agar anak dan istrinya bisa tetap hidup mewah. Menyadari bahwa setiap kemewahan yang ia nikmati selama ini berasal dari saripati tubuh ayahnya sendiri, Aris memberanikan diri menyelinap ke bagian belakang warung pada suatu malam Jumat Kliwon yang sunyi, di mana ia menemukan sebuah pintu kayu kecil yang digembok dengan rantai berkarat yang mengeluarkan bau amis darah yang begitu pekat, bercampur dengan suara rintihan halus yang terdengar seperti suara manusia yang sedang memohon ampun di tengah rasa sakit yang luar biasa hebatnya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Aris mengintip melalui lubang kunci dan matanya terbelalak, menyaksikan Nyai Salamah sedang berdiri di depan sebuah kuali raksasa berisi cairan hitam pekat yang mendidih tanpa api. Sementara di sudut ruangan yang gelap, ia melihat potongan-potongan pakaian manusia yang masih berlumuran darah segar menumpuk seperti gunung sampah. Tiba-tiba, suara rintihan itu berhenti dan digantikan oleh suara tawa parau Nyai Salamah yang berbalik dengan gerakan leher patah-patah, menatap tepat ke arah lubang kunci dengan mata yang hanya menyisakan bagian putihnya saja, lalu berbisik dengan nada yang menggetarkan jiwa. Ayahmu belum selesai melunasi hutangnya, Aris, karena rasa lezat itu menuntut bunga, dan bunga itu adalah keturunan dari darah yang sama. Aris mencoba berlari, namun kakinya terasa berat, seolah ditarik oleh ribuan tangan tak kasat mata dari bawah tanah. Dan dalam kepanikannya, ia menyaksikan warung itu perlahan melenyap ke dalam kabut, meninggalkan dirinya yang kini merasakan perutnya melilit hebat, seolah ada sesuatu yang hidup dan lapar sedang mencakar-cakar dinding lambungnya dari dalam. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan rumah Aris kosong dengan sebuah piring tanah liat di atas meja berisi sepotong daging segar yang memiliki tanda lahir persis seperti milik ayahnya. Sementara Aris ditemukan di lahan kosong bekas warung tersebut dalam keadaan hancur secara mental, duduk bersila sambil mengunyah tanah dengan lahapnya.
Misteri yang paling mengerikan terungkap ketika Aris dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia tidak lagi berbicara dengan suaranya sendiri, melainkan suara ayahnya yang terdengar serak. Sementara di dinding selnya yang kedap suara, mulai muncul guratan-guratan kuku yang membentuk daftar nama orang-orang yang masih hidup di kota itu. Sebuah daftar menu baru untuk warung yang akan muncul kembali di tempat lain. Nyai Salamah sebenarnya bukanlah manusia, melainkan manifestasi dari kerakusan manusia yang telah hidup selama ratusan tahun dengan berganti-ganti inang. Dan kini, saat Aris menatap cermin di kamarnya, ia tidak lagi melihat bayangannya sendiri, melainkan wajah Nyai Salamah yang perlahan tumbuh dari balik kulit wajahnya, menunggu saat yang tepat untuk kembali membuka warung dan menyajikan hidangan dari daging mereka yang berlumur dosa.